rusak jadwal nggih. Ganti-ganti terus. Ngapunten sangat. Kita melanjutkan di kajian kita di kitab Al-Minah Husaniyah. Qala al-mu'allif nafa'ana Allah bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Fa'alam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku, di cetakan jenengan ada yang bunyinya waqillah, yang di cetakan saya waqallil. Jadi ya tidak apa-apa, memang kadang-kadang kitab itu ada edisi tahqiq, yang di saya ini edisi tahqiq. Dibaca waqilla boleh, waqallil boleh. Waqallil an-nauma atau waqilla an-nauma ma amkanaka. Sedikitkan tidurmu sejauh yang kamu mungkin lakukan. Ya, belajarlah untuk mengurangi tidur semampu panjenengan. Ya. Imam Ghazali ngajari bangun malam itu dari menjelang subuh. Jadi belajar bangun malam itu bukan dari tengah malam, tapi dari sebelum subuh. Nah, sebelum subuh 15 menit saja, ya, sebelum subuh istiqomah 15 menit sebelum subuh bangun. Ya, terus wudhu 5 menit. Jangan 15 menit dipakai untuk di kamar mandi semua, ya sama aja. Ya. Jadi 5 menit kamar mandi, yes 5 menit sholat, yes, 5 menit sholat ya, dapat 5 rakaat. Ya. Kalau sholatnya 2 menitan, ya dapat 5 rakaat, insya Allah masih ngejar. Ya, terus subuh, alhamdulillah sudah itu dipertahankan. Ya. Jangan setengah jam, kalau setengah jam tidak akan kuat. Ya. Ambilnya 15 menit saja. Karena kalau kita tidak pernah sholat malam langsung ngambil setengah jam, itu berat, nafsu kita belum sanggup. Nah, nanti kuat sehari 2 hari tidak akan jalan. Apalagi orang yang sholat malam mulai dari tengah malam jam 12 sampai subuh, ya paling hari itu tok, besok gak sholat lagi, selamanya tidur. Tidak begitu caranya. Caranya dari belakang, 15 menit diistiqomahkan. Jadikan 15 menit sebelum subuh itu minimal 40 hari jangan putus. Kalau seandainya putri pas waktunya enggak sholat tetap melek, ya, pakai untuk sholawatan. Ya, dipakai untuk sholawatan, untuk menandai, membiasakan bangunan ruhani kita itu pada kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru itu dibentuk dalam rumus 40 hari. Jadi teori kejadian itu 40. Ya. 40 itu Quran, 40 itu hadis. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Nah itu. Kejadian manusia itu oleh Allah, oleh Rasulullah itu diperiodisasikan dalam 40. Jadi 40 itu penting. Karena itu umur untuk menentukan orang ini bakal stabil atau tidak stabil itu 40. Maka ustadz-ustadz kalau belum 40 jangan dipegangin dulu. Masih bisa kemana-mana itu. Nanti kalau sudah lewat 40 itu sudah mulai jejak. Apalagi udah 50 kayak saya, udah 50 udah aman, udah ya. Aman. Jadi kalau belum 40 itu sih repot, ya, sih repot, sih belum bisa ditebak. Belum bisa ditebak. Nah, 40 itu titik kejadian. Makanya kalau kita didik anak-anak juga, anak-anak di sekolah ini, kalau kita mau punya program penanaman nilai itu 40 hari. 40 hari. Misalnya kita mau membiasakan anak-anak kita ini, ya semua sifat baik kita akan tanamkan, tapi kan kita harus tonjolkan satu sifat untuk kita kontrol bersama. Misalnya kejujuran. Jujur itu kita kontrol selama 40 hari. Semua sivitas
Subono Mantufani ini harus concern tentang kejujuran. Selama 40 hari pun pesan-pesannya kejujuran. Dan semuanya harus menampakkan kejujuran, mulai dari gurunya, tenaga kependidikannya, sampai tukang sapu, semuanya. Murid-muridnya semuanya. 40 hari. 40 hari. Kalau ditolerir itu 30 hari. 30 hari. Jangan lihat Nabi Musa. Oleh Allah di Bukit Tursina disuruh khalwat 30. 30 Allah lihat belum sempurna, suruh nambah 10. 40. Ya, 40. Jadi 40 itu cara membentuk kebiasaan baru. Cara merusak, mendekonstruksi kebiasaan lama. Itu 40. Itu ya untuk orang lain, ya untuk kita. Jadi kalau kita tahu kita ini tidak kuat bangun malam, itu kan kebiasaan lama. Kita ingin punya kebiasaan baru, istiqomah sholat malam. Nah maka kita harus bisa 40 hari itu ajak dulu. Cuma jangan banyak-banyak, 15 menit saja sebelum subuh. Kalau kebanyakan tidak akan kuat. Itu seperti orang yang mau belajar olahraga rutin. Olahraganya cuma jalan. Ya tapi kalau jalan sekali 5 kilo, besok tidak akan kuat jalan lagi. Tidak usah begitu. Ya, jalan 15 menit saja. 15 menit. Insya Allah bisa istiqomah kalau sedikit. Ya. Jadi nanti kalau sudah jalan, ya, kalau tiba-tiba biasanya 15 menit. Atau sholat 5 rakaat, 2 tahajud, 3 witir. Misalnya, udah diistiqomahkan ini. 2 tahajud, 3 witir, 2 tahajud, 3 witir. Nanti akan ada saat-saat di mana Allah membuka batin kita. Terus sholat saat itu terasa nikmat banget. Kalau sudah begini, jenengan jos. Itu saat Allah narik jenengan. Sholat yang banyak. Kok tiba-tiba enggak bisa tidur? Kok kepingin sholat? Udah sholat kalau begitu. Yang banyak. Tapi ini kan bukan kebiasaan jenengan. Ya, yang kebiasaan tetap di 15 menit sebelum subuh. Karena nanti akan ada keadaan malasnya enggak ketulungan. Ya, malasnya enggak ketulungan. Ketika malas enggak ketulungan, itu harus pandai membujuk diri sendiri untuk dipaksa-paksakan bangun malam. Ayo bangun, meskipun sebentar. Bangun sebentar. Nah kalau tidak ada ketegasan kepada diri sendiri, maka tidak akan pernah kuat kita jadi orang ahli sholat malam. Nah, maka caranya dari belakang. Kapan jenengan bisa mulai stabil, udah mulai kokoh kebiasaan ini, para ulama ahli thariqah tasawuf itu menyebut 3 tahun. Kalau 3 tahun tidak pernah putus, berarti sudah masuk fase istiqomah. Apa saja sudah ini, mau Senin Kemis, mau Dawud, mau Qiyamul Lail, mau apa saja, mau ngaji Quran. Kalau sudah 3 tahun itu tidak bolong, kecuali udzur syar'i, itu jenengan sudah mulai dilirik oleh para aulia, ini udah mulai istiqomah. Kapan biasanya mulai kerasa itu hasil istiqomah itu? Ya gak mesti tiap orang, tapi kata Yai Mas Duki, guru tafsir di UIN di IAIN Malang dulu, ya ketua Surya NU Jawa Timur beliau. 10 tahun deloken. 10 tahun silakan dilihat. Istiqomah itu akan membuahkan hasil. Kalau 10 tahun kok enggak ketemu hasilnya, harus dicek. Berarti kita ada salah niat mungkin, kurang bersih, kurang lurus. Ya. Atau kitanya yang enggak bisa ngerasakan. Padahal sudah ada perubahan-perubahan, tapi kitanya yang enggak bisa merasakan. Nah kalau begitu terus baru naik lagi. Kalau sudah aman, batin terasa kuat, naik setengah jam. Kuat lagi, naik 3/4, kuat lagi, naik 1 jam. 1 jam sebelum subuh bisa bangun istiqomah. Udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus jalan gitu kan. Terus kalau bisa terus jalan.
Kapan kita akan qiyamul lail yang ekstrim sampai tidak tidur, sampai tidur hanya sedikit? Nanti. Kalau Allah sudah buka Lauhul Mahfud, nah udah enggak usah tidur, enggak apa-apa udah. Tapi kalau Lauhul Mahfud belum kebuka, enggak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak. Karena ibadah yang terlalu banyak saat kita belum bisa ngelepas dunia dengan benar di hati, itu lelah. Melelahkan, hasilnya juga enggak banyak. Mending dipakai untuk sholawatan yang banyak. Sholatnya secukupnya saja, sholat sunnah maksudnya secukupnya saja. Sholawatnya yang banyak, karena itu jauh lebih cepat membenahi batin. Kalau yang sudah baiat, zikirnya yang banyak. Nah itu baru bisa ketata lebih banyak. Nah, li'annahu laisa fihi faidatun. Li'annahu karena sesungguhnya tidur. Laisa fihi, tidak ada fihi di dalam tidur apa faidatun faidah. Dunyawiyatan, baik secara kehidupan dunia, tapi ini kalau mau dijadikan sifat dunyawiyatun kan bangsa dunia gitu, wala ukhrawiyatun dan yang bangsa akhirat. Tidak ada faedah bangsa dunia yang enggak ada, bangsa akhirat tidak ada. Kalau mau dijadikan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Tidak ada manfaatnya. Ini karena yang ngomong wali. Kalau yang ngomong dokter yo tidur manfaat gitu ya. Tidur itu kata guru-guru biologi, tidur itu kan fungsinya untuk meregenerasi sel-sel kita yang mati. Jadi tidur itu ada gunanya. Ya, tapi ini Syekh Abdul Wahab Sya'rani sedang menekankan pentingnya qiyamul lail. Bukan tidak paham beliau bahwa tidur itu kadang penting. Untuk orang-orang seperti kita itu tidur penting, ya, tidur penting. Jenengan kalau biasa sholat malamnya sudah mulai waktunya panjang, misalnya bisa bangun 1,5 jam sebelum subuh. Usahakan kalau bisa itu justru 15 menit sebelum subuh. Itu tidurlah walaupun cuma 10 menit. Walaupun cuma 5 menit tidur. Itu kunci futuh, itu kunci kebuka batin. Kata Imam Ghazali. Nah, ini jadi bolak-balik. Kalau tadi belajar bangun dulu, tapi kalau sudah bisa bangun malam agak panjang, itu 5 menit sebelum subuh, 10 menit itu tidur sebentar. Makanya Rasulullah itu selalu dibangunkan oleh Bilal. Meskipun Rasulullah tidak pernah tidur beneran. Tapi kan di hadis kita selalu melihat Rasulullah selalu dijemput oleh Bilal untuk sholat subuh. Ya, untuk sholat subuh. Apa Rasulullah itu tidak ahli qiyamul lail? Ya, tidak usah bahas. Ya, Rasulullah jagonya. Ya, Rasulullah mau menunjukkan di situ ada keistimewaan. Mimpi yang benar itu bisa datang kapan saja. Tetapi yang paling istimewa waktu mimpi benar itu adalah di menjelang subuh. Ya, menjelang subuh. Nah, kita yang masih kehijab, ya, yang tidak bisa melihat Lauhul Mahfud langsung, itu Allah akan buka dalam tidur. Biasanya batin kita bisa melihat Lauhul Mahfud itu saat tidur. Maka tidur yang seperti ini itu lebih istimewa daripada sholatnya orang awam. Maka tidurnya orang alim itu lebih mahal daripada sholatnya orang awam. Tidurnya orang alim lebih mahal dari sholat awam. Karena tidurnya orang alim bisa buka Lauhul Mahfud, bisa kepanggil Rasulullah, bisa ketemu para auliaillah. Sementara sholatnya orang awam itu malah ketemu mall, ketemu ini. Nah gitu.
Tapi betapapun tidur sebelum subuh itu istimewa bisa buka kasyaf, tetap masih lebih bagus dia bangun sholat subuh. Karena itu ada panggilan sebelum subuh, as-sholatu khairum minan naum. Ini meskipun sholat itu bisa buka, ya bisa mendatangkan pengalaman batin, tapi ya tetap menang sholat. Ya. Maka ada kalimat sholatu khairum minan naum. Kalau orang tidak ngerti ini, kalimat sholatu khairum minan naum itu jadi lucu. Pak. Wong sholat kok dibandingkan tidur. Itu kan perbandingan yang tidak level gitu loh ya. Sama saja orang mengatakan bahwa masakan bintang 5 terus dibandingkan dengan singkong rebus. Apa bedanya? Ya tidak usah dibandingkan. Mosok sholat dibandingkan tidur. Bukan itu, bukan tidur yang asal-asalan. Tidur yang punya makna. Kenapa pada kita ini kok baru tidur, baru ketemu para wali? Kok baru tidur bisa ketemu Rasul? Kok baru tidur bisa ketemu orang-orang kekasih Allah? Kok baru tidur bisa ngelihat Lauhul Mahfuz? Sehingga bisa baca, bisa tahu kejadian sebelum kejadian. Kok nunggu tidur? Ya karena hati kita masih ketutupan kehendak nafsu. Kalau kita bangun itu hasrat nafsu itu menguasai batin kita. Ruhani itu enggak terlayani. Begitu kita bangun sudah kepikiran minum. Makan. Pingin ini, pingin itu. Jadi ruhani enggak keturutan. Tapi begitu jenengan tidur, nafsu itu mati. Tidak ada orang tidur terus kepingin minum, kepingin ya enggak tidur itu namanya. Orang tidur itu tidak kepingin apa-apa. Karena nafsu mati maka ruhani bergerak sendiri. Maka kebuka semuanya. Maka dia bisa mengunjungi para aulia dan seterusnya, bisa bertemu dengan yang lain gitu. Nah, kalau jenengan mau ingin tahu kayak apa keadaan para waliullah itu saat ketika beliau bisa ngerti Lauhul Mahfuz dalam keadaan jaga, bisa ketemu Rasulullah yaqdhatan, ya seperti jenengan waktu tidur gitu ya. Keadaan batinnya para wali itu seperti jenengan waktu tidur. Fahuwa akhul mauti. Tidur itu cuma saudaranya mati. Ya, an-naumu syaqaiqul mauti. Tidur itu ya saudaranya mati memang ya. Kalau saya baca di kitab tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhrur Razi ketika menafsirkan ayat Quran Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha itu, beliau menyatakan ruhani kita ini, ruh kita ini dengan badan kita ini ada 3 ikatan, 3 kaitan. Jangan kan nggak tahu kan kalau ruhnya punya tali 3 dengan badan ada 3 ikatan kan. Kalau kita tidur, yang 2 diputus oleh Allah. Tinggal 1 itu. Tinggal 1. Kalau Allah menghendaki kita pindah alam, yang 1 diputus sekalian. Jadi 3-3-nya putus. Sehingga yatawaffa, disempurnakan oleh Allah. Putusnya disempurnakan. Dari 2 yang putus, jadi 3 putus. Begitu putus koneksinya, sudah tidak bisa menggunakan lagi.
Ya, meskipun badannya sih sehat, ya tapi sudah tidak bisa lagi, tidak diinstal lagi oleh Allah sudah tidak dikaitkan lagi. Nah kalau Allah masih kepingin orang ini hidup, itu dikaitkan lagi, sadar kita. Sadar sehingga bisa menggerakkan lagi, bisa ngelihat lagi, bisa ngingat lagi, dan seterusnya. Nah itu, maka tidur itu memang saudaranya mati. Ya, saudaranya mati. Wa qad ta'addau, dari kata adda, jama'addau, min ittiba'il hawa. Wa qad ta'addau, dan benar-benar ngitung para ulama, ya, min ittiba'il hawa, termasuk dari mengikuti nafsu, ya. Itharon naumi, ngitung pada orang yang mendahulukan, ya, pendahuluan terhadap tidur ala qiyamil laili. Para ulama itu ngitung kalau orang lebih mendahulukan tidur dibanding qiyamul lail itu termasuk memperturutkan nafsu. Fi mithli layalis shaif, dalam perumpamaan malam-malam musim panas. Kalau kita di Timur Tengah, malam itu musim panas itu enak banget, karena siang kita tidak bisa apa-apa. Katanya teman-teman yang alumni Sudan, kalau mau tidur siang hari di Sudan itu kasur itu disiram air dulu Pak, baru bisa tidur. Kalau nggak disiram air nggak bisa tidur. Dan ini bukan disiram, benar-benar siram air baru tidur di atasnya. Kalau nggak bisa. Itu. Dan kalau ke masjid, sajadah itu dicelupin air dulu, celup air, taruh sini, nanti sampai masjid kering. Masya Allah, ya saking serunya. Saya nggak tahu persis, tapi yang cerita saya waktu itu almarhum Prof. Fahru Rozi, beliau alumni Sudan. Maka malam itu sangat indah, karena itu orang-orang Timur Tengah kalau kita pernah umroh haji, ya, anak-anak sana itu kalau sudah pada Isya itu baru mulai main. Yang main bola, main ini macam-macam mereka. Ya, kehidupannya kehidupan malam. Dan saya mikir-mikir kalau orang Indonesia itu agak susah bangun malam, ya wajar juga. Ya, alamnya sih yang menina bobokkan, ya. Nah kita itu tidur kapan saja enak memang. Enak memang, ya Allah, surga Indonesia itu. Surga ini. Kalau di sana ya repot, ya, repot malam. Gitu. Maka kalau orang lebih mementingkan tidur malam hari pada musim panas, itu dihitung oleh para ulama sebagai orang yang masih memperturutkan nafsu. Wadzalika dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala. Dan tidurnya orang malam hari tidak mau qiyamul lail itu adalah dalil, bukti ala adami mahabbatil haqqi, atas tidak adanya rasa cinta kepada Allah Ta'ala mahalur Allah. Nggak usah ngomong cinta kalau malam tidur tok, nggak usah ngomong cinta. Ada seseorang dulu ya, sebelum menikah ngomong ke ibu, aku cinta padamu. Ya wis nanti ketemu di tempat ini. Ditunggu gak datang-datang. Ya, sehari tidak datang, janjian lagi nggak datang, janjian lagi tidak datang. Kira-kira ibu nyatet dia bohong itu nunggu berapa kali pertemuan dia nggak datang? Coba, orang itu ngomong cinta Gusti Allah, tapi seumur-umur nggak mau bangun malam. Cinta opo? Itu loh ya. Ya gak mungkin orang mencintai diajak ketemuan gak mau, itu cinta apa? Gitu kan. Maka ndak usah ngomong cinta itu.
Karena dengan Allah itu bukti yang diminta. Kalau memang kita ini cinta, ya buktikan malam bangun. Malam bangun. Waqala, ulama mengatakan, siapa ini di atas yang ngomong ini? Ngaqawilus salaf. Ini kalau Syabdul Wahab Syaroni yang mengatakan waqala, di atasnya tidak ada yang disebut namanya, kemungkinan besar ini Syekh Ibrahim Al-Madbuli, guru beliau yang pemilik wasiat ini. Waqala berkata, as-saharud daimu, bangun malam yang kontinu itu yudhibul arkani al-arba'ati wa yuhilluha. Bangun malam yang kontinu, orang yang selalu bangun malam itu. Bangun malam yang kontinu itu bisa yudhibul arkan, bisa ngancurkan unsur-unsur al-arba'ah yang 4. Arkan ini kalau diartikan prinsip enggak pas. Pembentuk fisik kita itu 4 unsur itu. Jangan ingat yang itu yang niru kita. Jangan dianggap kita niru itu yang wa yuhilluha, dan yang bisa melarutkan 4 unsur itu. Apa saja itu? Al-ma'u wat-turabu wal hawa wan nar. Begini ini mubtada' mahdhuf. Al-ma'u wat-turabu wal hawa wan nar. Unsur air, unsur tanah, unsur udara, unsur api. Orang itu kalau kegedean unsur api itu marahan, senggol bacok. Itu kegedean unsur apinya. Orang kalau kegedean unsur tanahnya itu mualesan, senengannya mager, kegedean unsur tanahnya itu. Kalau unsur airnya gede, itu ya adem ayem, kurang greget. Kalau unsur hawanya yang gede, itu idenya banyak tapi bingungan. Bingungan. Nah, kalau orang itu sadar bahwa badan ini itu sebenarnya adalah nutupi ruhani. Nah, kalau kepingin ruhani itu bisa menunjukkan kekuatannya, maka badan ini harus dihancurkan. Bukan terus dihancurkan, bukan. Menghancurkannya itu menurut para ulama istiqomah sholat malam. Istiqomah sholat malam itu akan menghancurkan unsur-unsur yang 4 tadi dan melarutkannya, memecahnya, melarutkannya. Sehingga efeknya kalau orang sudah istiqomah sholat malam, wa hunaka yanzuru ila alamil malakuti, maka di situ seseorang akan melihat ila alamil malakuti, pada alam malakut. Fayastaqu ila mardatillahi ta'ala. Kalau orang sudah bisa melihat alam malakut, pasti orang itu rindu akan ridha Allah. Ridha Allah. Saya dulu pernah baca hadis, tapi saya
belum ngerti bab ulumul hadis. Jadi saya ndak hafal sanadnya, ndak hafal kualitas hadisnya. Tapi hadis itu ceritanya begini. Sayyidah Aisyah pernah satu pagi mengatakan kepada Rasulullah, saksikan Rasul bahwa hari ini iman saya sempurna. Terus Rasulullah nanya ke Sayyidah Aisyah, apa buktinya? Imanmu itu sempurna. Sayyidah Aisyah mengatakan, seandainya kamu letakkan batu di tangan kananku, emas di tangan kiriku, maka bagiku itu sama saja. Aku sudah bisa melihat surga dengan seluruh penghuninya, dan aku bisa melihat neraka dengan semua penghuninya. Loh, itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam kitab Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudus, banyak ya kitab-kitab Imam Ghazali selalu menjelaskan ini. Imam Ghazali itu menjelaskan orang ma'rifat yang benar, orang kasyaf yang benar, itu tidak ada wali yang menjelaskan kasyaf itu terus kelihatan jin, kelihatan setan, itu tidak ada. Orang ma'rifat itu nanti yang kelihatan malaikat. Kelihatan malaikat. Sehingga Rasulullah dalam salah satu hadis menegaskan, laula yahumuna asyayatinu ala qulubi bani Adam lanadharu malakutas sama au kama qala. Seandainya bukan karena setan yang nutupi hatinya anak Adam, mereka udah bisa ngelihat malaikat yang di langit itu. Ya, bisa ngelihat malaikat yang di langit. Nah, tapi di sini Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengingatkan itu yang nutupi itu empat unsur ini. Empat unsur ini yang harus digempur dengan mujahadah. Mujahadah yang paling efektif untuk melarutkan itu adalah bangun malam. Sekarang panjenengan cek, putra-putra Kiai Khos, itu biasanya diajari oleh abahnya itu tidak tidur malam. Saya pernah ketemu putranya Abah Dayat, Allah maafillah ketasawsirah. Beliau masih keturunan Sunan Gunung Jati di Kuningan. Putranya mondok di Lirboyo. Saya tanya, jenengan rokokan yang enggak berhenti-berhenti. Ya. Dulu itu waktu saya mondok di Lirboyo, Abah pesen. Terus kamu boleh apa saja, yang penting malam jangan tidur. Boleh apa saja, yang penting malam jangan tidur. Lah saya bingung, gimana caranya supaya tidak tidur? Yang ngerokok katanya. Jadi ngerokok itu akibat latihan tidak tidur. Ya cerita, satu hari waktu saya di pesarean, jadi karena disuruh abahnya jangan tidur, akhirnya ngelayap ke makam-makam. Kan yang malam masih ada orang ibadah biasanya di makam-makamnya para aulia. Saya nggak tahu apa di Setono Gedong atau di mana. Beliau itu ngelihat ada nampan turun dari langit, makanannya enak-enak. Tapi begitu dia pegang, jadi semut semuanya, jadi penuh dengan semut. Ya saya cuma diam saja. Gitu itu biasanya makanan surga itu kalau disentuh orang yang masih belum bersih hatinya, biasanya dia berubah menjadi busuk dan bernanah, belatungan. Makanya tidak usah minta makanan dari langit, tidak akan bisa dimakan. Tidak akan bisa dimakan. Kalau kita sudah bersih, baru makanan dari langit itu bisa dimakan. Kecuali kalau ada walinya yang nyuruh makan, nah itu baru bisa dimakan, itu siapapun bisa makan kalau sudah gitu itu. Wa kana Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Azzaz
rahimahullahu taala, Abu Hasan Al-Azzaz, semoga Allah merahmati beliau. Beliau yaqulu berkata, "Bunya hadzal amru ala thalathati asya." Perkara tasawuf, perkara thariqah, perkara hubungan kita dengan Allah itu dibangun atas tiga perkara, tiga hal. Alla ya'kula illa indal faqah. Yang pertama, hendaklah jangan makan kecuali sudah sangat butuh, sangat lapar. Jangan makan kecuali sudah lapar. Wala yanamu illa indal ghalabah. Dan hendaklah seseorang itu tidak wala yanama, wala yanama illa indal ghalabah. Jangan tidur kecuali ngantuk. Kalau ngantuk tidur, kalau enggak ngantuk jangan. Ngantuk terus. Wah, ya repot. Wow, ngantuk terus. Katanya diabetes paling sampean itu ngantuk terus. Wala yatakallama illa inda darurah. Yang ketiga, jangan banyak ngomong kecuali darurat. Tapi ya itu, kalau sekarang saya perhatikan orang sekarang itu semua ahli mujahadah yang terakhir. Orang sekarang itu sudah tidak ada yang banyak ngomong, diem semua. Sampai di rumahnya itu pada diem. Ibunya diem, nah diem. Semua gini, diem semua. Semua wiridan setan gepeng. Diem semua. Wah, di stasiun-stasiun, di airport, diem semua. Ya kalau sekarang jangan ngajari anak-anak sedikit bicara, sudah sedikit bicara, sedikit medsosan. Ya, sedikit bermedsos, ya, sedikit membatasi diri. Ya. Tidak makan kecuali lapar, tidak tidur kecuali ngantuk, dan tidak bicara, tidak WA-an, tidak Instagraman, tidak TikTokan kecuali darurat, penting. Ya itu cirinya kalau orang mau benar agamanya harus begitu. Kalau orang sedikit makannya, banyak laparnya, banyak puasanya. Kalau orang perutnya banyak laparnya, lapar itu seperti mendung untuk jatuhnya hujan hikmah. Kata para aulia, ilmu laduni itu dekat dengan orang yang lapar. Nah, orang yang lapar itu cepat jernih, pikirannya cepat jernih, cepat bagus analisisnya. Itu. Karena itu kita nanti dilatih lapar, ini sudah rojab. Ya, sebentar lagi kita dilatih lapar oleh Allah. Kalau orang sedikit tidurnya, banyak qiyamul lailnya. Kalau orang sedikit bicaranya, banyak ngaji kitabnya, banyak mutolaahnya, banyak zikirnya, banyak sholawatannya. Karena itu orang mujahadah itu kelihatan banyak ibadahnya, banyak sholawatnya, banyak qiyamul lailnya, ya banyak puasanya. Ya karena itu buktinya dia berjuang mengalahkan nafsunya itu dengan 3 cara tadi. Tidak makan kecuali, tidak apa-apa, jenengan tidak puasa tidak apa-apa. Yang penting jangan kenyang. Nanti kalau lapar ya makan lagi. Cuma berhenti aja sebelum kenyang berhenti. Karena kalau kita kenyang itu efeknya berat semua. Termasuk berat badan. Berat semua, jadi berat semuanya. Enggak apa-apa, kalau saya enggak kuat, kalau disuruh puasa enggak kuat, ya enggak apa-apa, makan aja. Tapi nanti kalau sudah kelihatan mau kenyang berhenti. Nanti lapar lagi, ya makan lagi.
Wa kana ibnul hara wa kana ibnul hawari rahimahullahu taala. Ibnul Hawari, semoga Allah merahmati Ibnul Hawari, yaqulu berkata, kullu muridin la yakunu fihi thalathu hisalin. Setiap murid yang tidak ada 3 perkara, fahuwa kadzabun, maka itu murid pembohong. Apa itu? Tarkul mal, meninggalkan harta, wat ta'am, meninggalkan makan, wal manam, meninggalkan tidur. Maksudnya meninggalkan ini mengambil secukupnya. Mengambil secukupnya itu seperti apa? Ada 3 tingkatannya. Kalau jenengan kuat, batas darurat. Tapi insya Allah tidak kuat. Saya aja tidak kuat. Batas darurat itu wali besar. Wali besar. Rasulullah itu tidak darurat lagi, Pak. Tidak ngambil. Rasulullah itu bukan darurat lagi, tidak ngambil. Mana ada emas yang bertahan di rumah Rasulullah? Mana ada Rasulullah punya tabungan? Mana ada Rasulullah punya deposito? Kalau nyontoh Rasulullah punya jenggot mah gampang. Coba nyontoh Rasulullah tidak punya tabungan, mumet gitu ya. Mumet. Rizki hari ini habis hari ini. Ayo. Saya aja nggak sanggup kok. Nggak sanggup kita. Maka orang yang sok-sokan mau persis Rasulullah itu pasti tidak ngerti Rasulullah. Tidak ngerti Rasulullah. Ya kita biqodrati taqatil insaniyah, kita niru itu semampu kita. Tidak sanggup niru sahabat saja. Kalau saya niru sahabat, niru Sa'ad bin Abi Waqqas, yang waktu meninggal uangnya banyak, niru. Ya Rasulullah kan yang ngajari, gitu ya. Rasulullah yang ngajari, kata Rasulullah, kamu meninggal punya harta sehingga anak istrimu itu tercukupi lebih baik daripada kamu meninggal terus keturunanmu itu jadi keleleran. Itu. Jangan bisa baca di kitabnya Imam Nawawi itu Riyadhus Shalihin ya. Di Riyadhus Shalihin. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas mau menyerahkan seluruh hartanya untuk agama. Dilarang oleh Rasulullah, jangan. Kalau gitu 2/3 Rasul, jangan kebanyakan. Kalau gitu setengah harta saya, jangan kebanyakan. Kalau gitu 1/3, kata Rasulullah 1/3 cukup, 1/3 udah banyak. Terus Rasul menyatakan ke Sa'ad bin Waqqas, sesungguhnya kamu meninggalkan keluargamu dengan kecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam kekurangan. Loh gitu. Kita itu bisa niru ini kalau jenengan mau lebih tinggi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ngap-ngapan sudah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu hartanya 1/3 loh dipakai untuk agama, itu harus berat. Kita itu enggak cuma 1/3 Pak. Kalau lagi ada sholat di masjid, ada kotak lewat, kita pilih yang warnanya budak-budak. Ini aja, jangan yang merah, jangan yang biru kan gitu. Setelah ngaji sudah mau meninggalkan yang abu-abu, sudah niat mau ngasih yang merah tapi yang 10.000. Ternyata keliru, ngambil yang 100. Katanya biar ini tidak dilihat. Begitu dihitung, loh kok yang 100 yang masuk. Itu kalau orang tidak biasa sedekah itu pusingnya 3 hari itu. Wah keliru. Mosok nyari takmirnya, minta kembalian. Repot itu loh ya. Repot Pak, repot. Tidak gampang. Nggak gampang. Kalau kita tidak kuat, darurat sebatas kebutuhan. Kalau bahasanya para ulama, sunnahnya saja. Tidak darurat tapi ini kayaknya sudah lebih baik saya harus makan. Lebih baik itu. Kalau tidak bisa juga, ya sudah sampai batas syar'i membolehkan.
Ya sudah, itu harta-harta Bapak sendiri, ya silahkan. Tapi bagian zakatnya keluarkan. Ya, bagian zakatnya keluarkan. Tapi ini kata Imam Ghazali, kalau begini cara jenengan hidup, jenengan hanya seonggok daging tanpa mata, tanpa telinga, tanpa panca indera. Ya tidak ada apa-apanya. Kalau orang cuma cukup syariatnya saja, ya akhirnya tidak bisa apa-apa. Begitu juga makanan, makanan itu jangan dimakan semua. Ya. Nanti misalnya Allah membuka rizki jenengan sehingga begitu lancar rizkinya sampai melimpah hartanya. Hati-hati loh Pak, jangan diambil semua. Kalau Allah menghadirkan dunia pada diri kita dengan melimpah, jangan diambil semua. Ya, diambil semua, tenggelam kita di dunia ini. Ya, tenggelam di dunia ini. Wal manam juga begitu, tidur. Jangan mentang-mentang liburan tidur tok. Ya jangan. Wala ya'khudh min kulli wahidin illa biqadri fala ya'khudh, maka jangan mengambil seseorang min kulli wahidin dari setiap mal ta'am manam, harta, makanan, tidur, illa biqadri darurah, kecuali sekedar darurat. Sekedar darurat kita tidak kuat, yakin tidak kuat, tidak usah. Kita ini kuatnya ikut Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadzili. Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili itu begini, itu senangnya karena para wali itu banyak Pak. Seandainya Allah nyiptakan wali itu satu, mumet kita. Karena para wali itu banyak, jadi kita masih bisa ngambil ke yang lain. Kalau Imam Hasan Al-Syadzili, beliau mengatakan, makan udah apa yang enak kamu makan, asal rizkimu halal, makanannya halal, makan. Kalau kamu ingin menikmati, nikmati, minuman enak, nikmati. Kamu kepingin baju bagus, ya udah beli. Kepingin mobil bagus, asal ada uangnya, ya sudah silakan beli. Cuma ketika kamu nikmati makanan, minum, mobil itu, berikan haknya. Haknya apa? Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, makannya alhamdulillah, pakai baju bagus alhamdulillah, naik mobil bagus alhamdulillah. Maka jenengan masih di dalam ridho Allah. Yaitu yang bisa kayaknya masih itu. Kalau disuruh ngambil sebatas darurat, ngambil uang gaji hanya kita ambil sebatas darurat. Wah, batas darurat itu kalau ukuran santri yang benar-benar santri miskin, makan itu bisa cuman berapa Pak? Nasi sama tempe nyel itu berapa? 5.000. 5.000. Ya kita bisa 5.000 kali 3, 15. 15 ya paling cuma 500.000 satu bulan. 500.000. Yang lainnya, padahal gajinya 10 juta, 500 diambil, yang 9.500.000 diberikan untuk perjuangan agama. Nggak kuat, nggak kuat kita. Itu darurat itu, sekedar darurat. Apalagi kalau masak sendiri, itu kan beli. Kalau masak sendiri bisa cuma 250, bisa 250, cuma 200 satu bulan. Berarti misalnya dia punya gaji 50 juta, berarti cuma ngambil 200.000. Yang lainnya disedekahkan di jalan Allah. Nah kuat kita. Itu mah kelas wali-wali yang sudah nggak karuan itu. Ya kita yang sewajarnya saja. Yang sewajarnya, tetapi bersyukur kepada Allah. Belajar, tapi setelah itu belajar sedikit-sedikit, kurangi kikirnya, belajar sedekah. Nah, belajar sedekahnya itu al-aqrab fal-aqrab, kepada saudara-saudara dekat dulu saja. Jangan kalau sedekah gede kepada orang lain, saya kedelengen gitu loh ya. Kata orang Jawa sih kedelengen.
Ya sudah sedekah ke ibu, ke bapak, ke kakak, ke adik, itu mungkin lebih gampang ya, yang memang membutuhkan. Wa hunaka yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala. Dengan kuatnya kita mengambil makan sedikit, tidur sedikit, bicara sedikit, itu menjadi baik ya, untuk bisa bercengkrama dengan Allah. Menjadi memungkinkan kita bisa bercengkrama dengan Allah. Fama kullu dzakirin mujalisun. Jadi saya begini, kayaknya di cetakan lama jalisun. Ya. Fama kullu dzakirin jalisun. Ya, jalisun. Tapi di sini mujalisun. Tidaklah setiap orang yang zikir itu adalah orang yang bisa bercengkrama dengan Allah. Ya, enggak semua orang yang zikir itu bisa hadir di hadapan Allah batinnya. Enggak semuanya. Kecuali orang yang pas nih. Kecuali orang yang benar-benar menempa dirinya untuk sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara tadi. Intaha sampai di sini penjelasannya. Fa'alam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Nanti lanjutannya walzam al-uzlata. Ya, senantiasalah uzlah. Ya, hari ini kita bahas 3 hal itu yang paling penting, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan bicara. Ya, tetapi lebih ditekankan hari ini dengan sedikit tidur. Oke, baik, ini penjelasan untuk ngaji kita hari ini. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jendri Ahmad Burhan yang sudah memberikan kajiannya. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk satu penanya. Bapak penanya untuk Haji untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang menjadi backup spiritual perjuangan tahajud. Kemudian kita nyari format haji tersebut seperti apa. Kemudian saya menemukan dalam sebuah kitab tasawuf itu kan itu Rasulullah tidak pernah sholat tahajud kecuali 17 rakaat. Itu kaitannya dengan ayat sholat itu samsi ila wasati dari Al-Quran dan Al-Fajr. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Keberadaan tahajud itu akan menyempurnakan mengganti 17 rakaat yang dilakukan di yang saya ingin pakai adalah di situ disebutkan Rasulullah saat bangun dari tidur kemudian ambil wudu, kemudian sholat tahajud wudu, kemudian hajat taubat, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat tahajud awal membaca ayat kursi dan Al-Baqarah. Kemudian 8 rakaat berikutnya Yasin, di mana setiap rakaat 2 ayat. Kemudian rakaat ke-11-12 beliau baca Al-Ikhlas masing-masing rakaat 3 kali. Kemudian berikutnya juga diulangi 11 rakaat. Itu rakaat. Yang kedua terkait dengan masalah latihan. Bahwa kita tidak mungkin melakukan qiyamul lail seluruh malam.
Tapi diawali minimal seperempat jam sebelum makan. Minimal putarannya adalah 40 hari. Kira-kira kalau seandainya 15 menit tidak terlalu pendek, sementara kita sudah ingin melakukan 40 hari, melakukan tarawih. Kira-kira apa waktu yang sisa untuk kita isi? Apakah sholawat atau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tahajudnya Rasulullah itu seperti apa? Salat malam yang merupakan salat wajib sebelum adanya kewajiban salat. Itu salat witir. Salat witir. Tapi ketika Allah sudah mewajibkan sholat fardu yang 5 waktu, maka sholat witir ini tetap menjadi kewajiban bagi Rasul, bagi kita sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Puasa Rasul dan puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan, yang biasa dilakukan maksudnya, itu puasa 10 Asyura. Tapi setelah Ramadan diwajibkan oleh Allah, maka Rasul menyatakan yang mau puasa silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Asyura menjadi sunnah muakkadah. Nah, bagaimana dengan tahajud? Nah, para ulama itu berdebat. Sebenarnya sholat tahajud ini sendiri dengan nama tahajud. Karena hajjata itu maknanya bangkit dari tidur. Apa enggak semua sholat malam itu sudah pasti tahajud? Nah, itu ada dua pendapat. Mayoritas ulama kita tahajud sendiri. Jadi usolli sudah tahajudi sendiri, sholat tahajud sehingga aja doanya sendiri. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan pokoknya bangun dari tidur itu namanya tahajud. Meskipun bentuknya sholat witir atau sholat hajat. Ya wis mana aja yang jenengan ikuti. Bagaimana Rasulullah itu sholat malamnya? Macam-macam. Cuma kalau ya termasuk yang jenengan sampaikan ini. Riwayat itu macam-macam. Macam-macam riwayatnya. Saya nggak tahu yang tadi karena tidak disebut riwayatnya. Tinggal dilihat dari riwayatnya saja. Kalau riwayatnya sahih, ya berarti itu benar dari Rasulullah, begitu saja. Cuma yang umum kalau di Sahih Bukhari itu Rasulullah itu 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Yang itu kemudian diklaim sebagai, kan di situ dihadiskan, di hadisnya Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah nambah dari 11 rakaat. Gitu. Sehingga kemudian tarawih itu menjadi 11 rakaat. Gitu. Karena Sayyidah Aisyah di situ menyatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi ada ulama yang mengatakan 11 rakaat itu witirnya. 11 rakaat itu witirnya. Di luar itu Rasul juga sholat yang lain. Ya. Wallahu a'lam, ini khilafiyah sudah kalau begini. Tapi kalau saya membaca di kitab Al-Ghunyah misalnya, nisfu Sa'ban Rasulullah itu menurut penjelasan Syekh Abdul Qadir dari berbagai riwayat hadis, Rasulullah itu sholat cuma 2 rakaat. Dari ba'da isya sampai tengah malam 1 rakaat. Dari tengah malam sampai menjelang subuh 1 rakaat. Yang lama sujudnya. Pernah ada riwayat Rasulullah itu sholat malam. Kemudian begitu Rasulullah sholat malam, Abdullah ibnu Mas'ud itu ngelihat Rasulullah sholat, beliau langsung makmum.
Begitu Rasulullah takbir, dia ikut takbir Allahu Akbar, makmum ke Rasulullah qiyamul lail. Ternyata Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca, Abdullah mikir paling dibaca sepertiga. Nah beda kan? Kalau yang baca saya surat Al-Baqarah, insya Allah paling 3 ayat ruku, gitu loh ya. 3 ayat ruku. Yes. Kayak ya imam-imam sekarang kalau baca Quran ya paling 3 ayat. Ya, mentok 5 ayat rokok wes gitu ya, rokok. Tapi ketika sahabat yang menjadi makmum itu sudah prediksinya sepertiga surat Al-Baqarah ini. Ternyata sepertiga bablas, oh mungkin setengah. Loh setengah bablas, oh mungkin ini sampai selesai surat Al-Baqarah. Itu masuk juz 3. Wah, begitu selesai Al-Baqarah, diteruskan oleh Rasulullah surat Ali Imran. Selesai surat Ali Imran, terus lagi surat An-Nisa. Hampir 5 juzan. 1 kali berdiri. Terus Rasulullah rukuknya Rasulullah itu sedikit lebih pendek dari berdirinya. Itu lama. Terus Rasulullah sujudnya Rasulullah itu sedikit lebih pendek dari rukuknya. Rakaat kedua sedikit lebih pendek dari rakaat pertama. Salam 2 rakaat, Abdullah mundur, tidak makmum lagi. Jadi gini, sebenarnya Rasulullah pernah ngomong, gaya ibadahnya Rasulullah itu tidak monoton. Jenengan amati. Rasulullah itu jeniusnya orang paling jenius. Tajamnya batin orang paling tajam. Sehingga Rasulullah itu paling adil memperlakukan diri dan situasi. Kalau situasinya itu biasa-biasa, Rasul biasa-biasa. Kita juga disuruh ibadah biasa-biasa aja. Tapi kalau itu momennya istimewa, pasti Rasul nyuruh kita juga. Nah, maka 11 rakaat itu adalah model ibadah Rasul yang biasa-biasa saja. Jadi kalau tidak ada momen penting, batin kita juga tidak sedang ditarik oleh Allah secara khusus, ya sesuai dengan yang biasa dijaganya aja, yang 5 rakaat, yang sudah kuat 11, yang kuat 17. Monggo jenengan sudah sampai di mana? Saya sudah insya Allah 1,5 jam sebelum subuh, insya Allah sudah bisa istiqomah, alhamdulillah. Saya sudah bisa 2 jam sebelum, alhamdulillah. Manalah yang jenengan sudah jalan, jangan mundur, jangan terus 15 saya turun 15, jangan. Giliran diskon pengen ngambil gitu, jangan ya, jangan. Yang sudah dapat, yang sudah batinnya sudah kuat jangan turun. Malah jenengan terus belajar tidur sebelum subuh sedikit, itu penting ya untuk belajar buka supaya cepat kasyaf kata Imam Ghazali di Ihya. Begitu. Tapi nanti bablas malah subuhnya ketinggalan. Ya jangan. Tapi saya nggak percaya. Kalau ada orang ahli sholat malam terus tidur sebentar sebelum subuh, babas subuh, saya tidak percaya. Orang yang bisa bangun, misalnya setiap jam 3 bangun, itu seandainya dia tidur sebelum subuh, saya yakin tidak akan bablas. Karena itu malaikat hafadhohnya udah kuat. Ya. Malaikat yang jaga dia udah kuat. Biasanya dia udah biasa dibangunkan, tidur sebentar berarti bangun. Kalau kebablas ya mungkin kecapean banget itu. Lah kalau kebablas sampai tidak dengar adzan sama sekali, bangun-bangun jam 9, ya gak dosa. Enggak kok dosa. Berarti itu Gusti Allah sedekah. Karena jenengan terlalu payah. Tapi jangan diulangi kalau begitu memang belum waktunya. Belum waktunya ngamalkan yang model itu. Jadi kalau sudah sakit, monggo pun dibiasakan jenengan kuatnya berapa. Ibadahnya Rasulullah itu begitu Pak. Jadi ngelihat momen. Kalau momen itu istimewa, Rasul jos
Sampean lihat, Rasul itu puasa enggak sepanjang tahun. Enggak. Tapi pada momen-momen tertentu di mana rahmat Allah besar, Rasul puasa. Begitu Asyura puasa Rasul. Ya. Senin Kamis sering puasa Rasul. Karena ini ada momen diambil Rasul tengah bulan. Ada momen di mana ada Rasulullah puasa itu ciri saat itu beda dengan yang lain. Saat itu beda dengan yang lain. Begini loh, kalau kita sedang jatuh cinta sama perempuan itu jangan setiap hari ke rumahnya. Tunggu saat-saat dia menunjukkan moodnya ke kita. Begitu dia, nah itu baru dengan gitu loh. Kalau gampangnya itu begitu, gampangnya begitu. Ke Allah begitu. Ke Allah begitu. Rasulullah ngajarinya begitu. Begitu di Ramadan, Rasulullah beda. Oh itu lebih intens. Tapi begitu masuk 10 terakhir Ramadan, wah Rasulullah sprint itu. Langsung dia buat kamar tersendiri dari kain, Rasulullah tidak keluar-keluar, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Loh itu, Rasulullah ngejos di situ. Jadi Rasulullah itu tahu kapan harus sprint, kapan harus kalem. Kita itu umatnya Rasulullah, kalau mau tahu ibadahnya Rasulullah ya begini nih gayanya Rasulullah. Makanya kita ini tidak dimonotonkan. Cuma ada ulama-ulama khos yang mengatakan begini, itu Rasul yang batinnya tidak ada kotor-kotornya, jernihnya Masya Allah, sucinya Masya Allah. Loh kita ini kotornya banyak, puasa terus saja masih banyak dosanya. Apalagi kalau kita malas-malasan puasa. Oh, kita bangun malam terus saja masih banyak dosanya, masih banyak kelirunya. Ya, kita ini lebih butuh bersih-bersih daripada Rasulullah. Ibarat rumah, Rasulullah itu debu saja tidak ada. Loh kita ini bukan hanya, kalau Rasulullah itu nyapunya cuman seminggu sekali, ya enggak masalah. Oh enggak ada debu, gitu loh. Loh kita ini bukan cuma debu, bangkai, nanah, darah, sudah numpuk. Terus kita mau ikutkan Rasulullah nanti bersih-bersihnya pakai lap saja, cukup seminggu sekali. Bangkai mau dilap, gitu loh. Maka kata para ulama tasawuf thariqah gak bisa. Ini harus digempur, pakai zikir biasa, enggak bisa, harus kholwatan. Harus dikandangin 7 hari, 7 malam, seluruh zikiran terus. Harus di water cannon, batin itu harus dicos, itu baru bongkar semua. Kalau enggak ada bongkar. Nah di sini fungsi ulama itu melengkapi penjelasannya Rasulullah. Enggak tabrakan. Jangan terus mengatakan, Rasulullah aja enggak pernah ngajarin mote, pakai mote segala. Memang dia lebih dari Nabi Muhammad apa? Rasulullah loh cuma Senin Kamis, itu kok enggak makan-makan. Memang dia lebih tinggi dari Muhammad. Loh sampean salah mikirnya itu begitu itu. Rasulullah itu aslinya mbok enggak sholat itu sudah wusul gitu loh ya. Ya udah wusul. Nah, coba lihat Rasulullah. Rasulullah itu enggak butuh sekolahan. Rasulullah enggak makan bangku itu loh. Orang yang profesor juga enggak ada apa-apanya lawan Rasulullah. Gitu loh ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu ruhaninya kokoh dari awal. Jernih dari awal. Jenius dari awal. Sudah enggak perlu. Jadi aslinya Rasulullah itu enggak bisa dicontoh. Enggak bisa dicontoh. Nah, tapi hebatnya Rasulullah meletakkan dirinya seperti manusia biasa. Karena dia sedang memberi contoh orang yang dalam keterbatasan. Loh itu hebatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu harus kawin. Padahal kalau Rasulullah itu nuruti senengnya batinnya kepada Allah, tidak akan kawin Rasulullah itu. Tidak akan butuh perempuan Rasulullah itu. Cuma kalau Rasulullah begitu, ya apa syariat? Enggak jalan. Ya, maka Rasulullah melakukan itu. Loh kok nikahnya dengan banyak perempuan? Wong perempuan itu modelnya banyak-banyak. Kalau perempuan itu tipenya 1, Rasulullah tidak perlu nikah 2, 3, 4. Perempuan itu macam-macam modelnya. Nanti kalau Rasulullah nikah cuma 1, sekarang nikah dengan siapa? Coba. Jangan maunya Rasulullah nikah sama siapa? Nikahnya sama Aisyah saja.
Nanti kalau ada suami yang istrinya tidak cantik, itu protes. Iya Rasulullah tenang hidupnya, istrinya cantik. Lah istriku. Lah kan repot gitu loh. Repot. Iya Rasulullah enak, istrinya muda banget. Lah aku. Lah repot jenengan ini. Istriku lebih tua dari aku. Lah gitu. Maka Rasulullah harus menikah dengan perempuan yang lebih tua dari Rasul. Ada Khadijah di situ. Ya, iya Rasulullah enak. Istrinya itu orang jet set, orang kaya. Rasulullah menikah kok dengan budak Maria Kiptia yang dihadiahkan, walaupun itu bukan budak biasa. Tapi kan tetap dari bawah. Ada sisi-sisi yang mau dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi monggo nyontoh Rasulullah, nggih monggo cuma semampu kita. Dan model sholat malamnya Rasulullah itu banyak. Monggo saja ikut saja. Panjenengan kuatnya seperti apa. Bagaimana kalau misalnya kita yang biasa istiqomah itu 5 rakaat misalnya. Loh ini kita itu pas ndak ngantuk. Mau diapain waktu ini? Tadi saya bilang kalau jenengan kok enak, suasana malam itu enak, ndak ngantuk. Yo jangan 5 rakaat. Jangan 5 rakaat. Jadi ada saat yang secara umum istimewa dibanding saat yang lain. Tapi ada momen tertentu antara jenengan dengan Allah yang spesial. Itu nanti Allah sendiri yang menentukan. Ya. Malam itu yang istimewa malam Jumat. Normalnya. Tapi Allah bisa loh. Ya. Malam Rebo, tahu-tahu batin jenengan diambil oleh Allah. Begitu ibadah enak banget nikmat. Kalau sudah begini jangan berhenti sholat. Jangan berhenti munajat. Itu waktunya jenengan diterima oleh Allah. Masuk. Kalau Allah sudah membukakan hadrah ilahiyah, masuk. Pakai ibadah yang banyak. Ya, tapi kalau misalnya pekerjaan banyak, harapan belum selesai banyak, ini ya berarti ini Allah menghendaki jenengan itu tidak banyak-banyak sholat. Jangan maksain diri untuk ibadah terus. Gitu loh. Jadi momen itu ada. Jadi manfaatkan momen. Oh berarti ini momen saya untuk ibadah dalam artian ibadah sosial. Ya wes saya berarti ini momennya ibadah. Tapi 5 rakaat jangan dikurangi. Yang jenengan sudah istiqomahkan tadi, apes-apesnya 5 rakaat tetap jalan. Gitu loh ya. Jadi begitu. Sholat kita bisa naik turun. Sholat malamnya itu bisa naik turun, lihat situasi. Tapi ada jumlah yang jenengan sudah komitmen untuk dijaga dengan Allah. Ya enggak ada hadisnya begini ini cara kita mujahadah dengan Allah. Syukur-syukur kalau jenengan sudah bisa di 17, bisa di 11, ya alhamdulillah. Ya. Bisa tahajud 12, sholat hajatnya 6, sholat witirnya 11, keren. Ya, keren. Tapi enggak ada usah mewajibkan kepada yang lain. Ya. Ya bisa kuat sholat tahajud 4, sholat witir 3, alhamdulillah sudah bagus. Ya. Saya mau pakai sebagiannya lagi untuk sholawat, monggo. Saya mau pakai sebagian waktu saya untuk ngaji Quran, monggo. Ya, monggo. Mana yang lebih baik? Untuk pemula banyak sholat sunnahnya, apa banyak sholawatnya, apa banyak ngajinya, apa banyak zikirnya. Kalau itu pertanyaannya saya balik nanya. Mana yang jenengan punya ijazah? Saya ini punya ijazah Quran. Misalnya nggih. Saya punya sanad dari Mbah Yai Arwani Kudus. Ya wis berarti Quran. Kalau begitu sholat malamnya enggak usah banyak-banyak. Atau jenengan sholat sambil baca Quran, sambil ngafalin Quran. Itu. Saya yang dapat ijazah itu sholawat. Ya berarti sholawat. Saya ini sudah baiat thariqah. Kalau begitu sholat malamnya enggak usah banyak-banyak. Zikirnya yang digempur, yang banyak.
Ya. Tenang saja, enggak usah bingung jenengan. Enggak banyak baca Quran, enggak. Enggak, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Qurannya secukupnya aja. Sholatnya secukupnya aja. Tapi zikir yang banyak. Kenapa kok begini? Kata guru saya Mbak Siddiq, hatimu belum jadi. Quran dan sholat itu wirdul akbar. Itu wirid terbesar. Yang tidak gampang dinikmati. Kalau kamu maksakan menikmati, hasilnya juga sia-sia. Dapatnya sedikit. Mending benahi hatimu dulu dengan zikir. Nanti kalau hatimu sudah jadi, baru sholatnya yang banyak. Baru baca Quran itu yang banyak. Itu baru ketemu nikmatnya sholat, ketemu nikmatnya zikir. Kalau kita hatinya nggak jadi banyak sholat, akhirnya kita ngersuloh sendiri. Capek sholat banyak. Ya enggak ngomong, tapi begitu anaknya orang lain keterima, anak kita enggak keterima. Jadi kan protes ke Allah. Percuma aku sholat tiap hari 50 rakaat, anakku gini-gini aja. Percuma loh ya, apa rusak semuanya? Gitu loh ya. Jadi jumlah banyak ini ternyata bahaya bagi orang yang tidak benahi hati. Ya, karena dia bisa menjadi bumerang. Ya, kalau orang itu tidak benar-benar benahi batin. Kalau orang itu belum beatoriko, tidak dapat ijazah Quran, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Karena yang mungkin bisa nuntun jenengan langsung ke hadirat Allah itu Rasulullah. Karena ruhani terdekat jenengan itu nanti Rasulullah. Cuma Rasulullah itu kan sangat istimewa. Kalau pesennya, supe kula napa Ibnu Arabi nggih sinten. Beliau pesan begini. Cari wasilahmu kepada Rasulullah. Jangan langsung. Ya. Nggak etis. Nggak etis. Kamu jangan langsung ketemu Jokowi. Nggak etis. Cari penghubungmu supaya bisa ketemu Jokowi gitu loh. Makanya kalau orang tarekat itu sholawatan langsung Al-Fatihah ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Wong enak-enak sholawatan terus Fatihah. Nah itu narik penghubung. Imam Khawajikan Al-Fatihah, Imam Rabbani Al-Fatihah. Kenapa? Karena para wali ngaturi supaya tawassul. Jangan langsung ke Rasulullah sendiri. Kamu harus punya pengantar. Siapa yang mau mengantarkan kamu itu? Nah itu. Terus saya pernah ngaji misalnya, di Tebu Ireng beliau ya. Ya Mbah Hasim aja Al-Fatihah gitu. Karena kan bagaimanapun juga namanya masih dari pondok sana Mbah Hasim pasti peduli. Ngaten ya. Terus yang 15 menit tadi mengatakan. Jadi Kak nunggu jenengan di mana ijazahnya di mana? Kalau dapat Quran ya dengan Quran. Kalau dapat ini. Tapi semua ibadah itu penting. Begini. Ibadah itu sengaja divariatifkan oleh Allah. Ya. Ada puasa, ada zakat, ada sholat, ada wirid. Wirid itu macam-macam. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la haula, ada astagfirullah. Istighfar itu ada sayyidul istighfar. Sholawat macam-macam. Ada sholawat munjiat, ada sholawat naria, ada sholawat tibil qulub, ada macam-macam. Terus kita jadi bingung lagi, terus aku ngamalkan yang mana. Gini. Itu seperti jenengan ke pasar, jangan lihat makanan itu, macam-macam. Ada ayam, ada bebek, ada sapi, ada mangga, ada jeruk, ada nasi, ada macam-macam. Ada macam-macam. Yang semua itu ada gunanya masing-masing, ada nutrisinya masing-masing.
Dan kita butuh itu semuanya, badan kita itu. Cuma harus ngerti takarannya, gitu loh. Nasinya seberapa, lauknya seberapa. Lah nasi dan lauk ini sudah ditakar oleh Rasulullah. Sholat 5 waktu. Itu jangan sampai tidak makan, nanti kelaparan. Kalau kelaparan tidak sehat kita, rohaninya enggak sehat. Karena itu kemudian ada 5 waktu. Puasa 1 bulan sekali, minimal 1 bulan itu diambil dari 12 bulan oleh Rasulullah. Karena untuk mendetoks, mendetoks imbas-imbas penyakit ruhania yang masuk ke batin, didetoks di 1 bulan. Zakat juga begitu. Tapi kita ini tidak cukup kalau cuma makan nasi putih sama tempe nyel, tidak cukup. Kita ya butuh bakso, kita ya butuh apel, kita ya butuh pisang. Makanya terus, ya kita butuh la ilaha illallah. Lo sudah beat toriko la ilaha illallah, sik ditambahi ada sholawat, sik ditambahi ada sayyidul istighfar, sik ditambahi ada sholat ini. Ya itu karena rohani kita membutuhkan nutrisi yang macam-macam. Monggo saja dipakai semua itu, tetapi dalam kita harus ngerti mana yang paling dibutuhkan oleh batin. Kalau kita sendiri, ya enggak ngerti Pak, itu harus diskusi dengan kiainya, ya, supaya bisa memilihkan yang mana yang lebih benar itu. Ya. Itu kalau orang thariqah banyak zikirnya, kalau belum di thariqah banyak sholawatnya. Ya, maka insya Allah itu bisa mempercepat bagusnya batin di sisi Allah. Bekatan nggih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.